menyerahkan umroh perdana besok tanggal 11 Oktober. Siapa yang siap berangkat umroh? Saya. Ya, melalui travel Lapanaya Madinah Travel. Ya. Baik, hadirin yang mulia, siapa yang baru pertama kali hadir? Pertama kali benar-benar ikut pertama kali. Sekarang saya tanya Pak, nyesel nggak Pak datang ke SLT? Iya. Yang nyesel angkat tangan. Yang pertama kali. Nyesel Pak ya? Kenapa dari kemarin-kemarin ya? Oh iya. Ya Bapak Ibu Bapak sekalian, hari mulia, subhanallah, pelaksanaan SLC ini semenjak adanya PTBS, semenjak adanya SLC kurang lebih berjalan tahun keempat ya Pak Ji. Oh udah mau ke tahun kelima ya, sejak bulan Mei tahun 2017. Jadi udah tahun kelima Pak. Sudah melahirkan dari tempat ini, dari tempat yang sakral bersejarah ini, peraih-peraih luxury berkali-kali Bapak. Amin ya Allah. Dan insya Allah Anda adalah salah satu. Amin ya Allah. Peraih luxury yang barokah Pak. Amin. Yang pandai bersyukur. Amin. Ya, setelah dapat luxury tetap kembali lagi ke masjid. Amin. Jangan lupa dari masjid. Karena masih banyak di luar sana yang lupa masjid. Tapi mudah-mudahan tambang-tambang ini tambang-tambang yang soleh dan soleh. Hari yang mulia, kita akan sama-sama dengarkan kembali Wajatul Hasanah ataupun bayan subuh yang insya Allah akan disampaikan honor cinta kita PTBS, yaitu Bapak Haji Febrian Agung. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tahlilnya mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rizkinya, dan segala sesuatunya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama sholat subuh berjamaah. Tadi kita sholat qiyamul lail yang dipimpin Masya Allah oleh Ustaz Kiai Asep Usman Zaziri. Masya Allah, luar biasa sekali bacaannya ya hadirin ya. Kemudian dilanjutkan istighosa lagi-lagi oleh Ustaz Asep. Nah, tapi Asep berudar. Ya, sama-sama Asep ya, luar biasa. Nanti kalau punya anak lagi mau diberi nama Asep. Tapi orang Jawa kalau kasih nama Asep kayaknya agak kurang cocok ya. Asep. Masya Allah. Terima kasih guru-guru kita ya, hadirin ya, sudah memberikan kepada kita muhasabah dan semoga hidayah. Hidayah nyampe ke hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Allahumma shalli serta keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita semuanya yang berada di program bayan subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu saya agak panjang di sini nih karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allahumma shalli alaihi. Nah, ini kalau kita sholat kemarin Isya ada ba'diyah Isya, ba'diyah maghrib. Nah, kalau sholat subuh ba'diyahnya ada nggak? Ada, tapi nanti setelah Isra. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri seraya itikaf di dalam masjid, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia hingga matahari terbit,
kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyraq setelah matahari terbit, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Luar biasa hadirin yang mulia ya. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan banyak sekali. Jadi kita 3 hari ini jangan sampai ketinggalan sholat sunnah isyraq. Hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Insya Allah kita membawa pulang nanti pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Nah, di waktu yang singkat ini karena isyraq kurang lebih jam 6, saya ingin menyampaikan sedikit amalan-amalan hadirin yang bisa kita lakukan. Bagaimana supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita diberikan kemudahan secara dunia dan akhirat kita nanti. Kenapa sih kita ya mungkin kemarin kita ngomong dunia kenapa kok harus SLC supaya kita ingat dengan akhirat. Tapi kenapa sekarang kita ngomongin amal untuk meraih dunia? Boleh nggak hadirin? Boleh sekali. Boleh. Yang nggak boleh itu kita minta dunia sama dukun. Nah itu yang nggak boleh. Kalau kita minta dunia sama orang boleh nggak? Boleh. Jadi jangan sampai sama orang-orang yang apa ya pemahamannya salah gitu. Mungkin ada sebagian yang pernah mendengar bahwa saya atau dituduh kita ya, dituduh PTBS ini jual jual apa? Agama. Ditutup dengan agama. Jadi ini hadirin yang mulia. Kalau kita diminta anak kita bayar SPP, bayarnya pakai duit enggak? Pakai duit. Pakai duit. Kita mau melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji, pakai duit enggak? Pakai. Nah oleh karena itu ya kita wajib minta kemudahan rezeki kepada Allah. Karena gini hadirin yang mulia, dunia ini, seluruh yang ada di dunia ini diciptakan untuk manusia. Jadi kita boleh memiliki dunia ini hadirin yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dunia kepada banyak orang sebelum kita. Kepada Nabi Sulaiman, kepada para sahabat, kepada para tabi'in zaman dulu. Punya kekayaan yang sangat luar biasa. Dunia ini diciptakan untuk manusia. Dan dunia ini, kekayaan ini akan barokah ketika dipegang oleh orang yang Soleh. Coba hadirin yang mulia sekarang ini, negara kita ini aja deh, gitu kan? Yang pegang duit paling banyak siapa? Rainbow. Saya dengar tadi Rainbow. Rainbow itu bukan pegang duit, ya, pegang amunisi sama senjata gitu. Yang pengusaha-pengusaha terbesar di Indonesia dan yang paling besarnya dari rokok, gitu kan? Dari yang nyumbangnya siapa? Ya, yang suka 8 triliun per hari. Ya, orang rokok di Indonesia ini 8 triliun per hari. Hebat. Akhirnya siapa yang kaya? Ya, pengusaha-pengusaha rokok nomor satunya. Akhirnya mendirikan bank juga kan. Nah, salahnya juga orang Indonesia paling banyak pakai bank itu gitu kan. Bank BCA. Ya mudah-mudahan kita nanti tahun 2023 PTBS ini dimulai dari kita dulu ya. Kita bisa menjadi pelopor bank syariah. Mohon doanya ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Nanti 2023 kita pakai single bank ya, satu bank aja, bank
Syariah Indonesia. Harus. Karena dengan kita di PTBS nih udah mitranya banyak yang soleh-soleh seperti bapak-bapak semua. 80% ya 90% itu bank konvensional yang transaksi di PTBS. Kurang dari 10% yang pakai bank syariah. Nah ini kalau kita nggak mulai dari diri kita, takutnya nih hadirin yang mulia, Allah tuh marah sama kita. Gimana hadirin? PTBS setiap sebulan dua kali mengadakan acara SLC. Bahkan yang di sini saja ya, belum di kota-kota lain. Ada leader kita yang juga mengadakan SLC. Ada di Sia, mungkin nanti kedepannya juga ada di Jawa Timur. Kita mendakwahkan iman dan amal soleh, mendakwahkan keberkahan dan riba. Tapi ternyata PTBS masih memfasilitasi 90% mitranya yang bertransaksi dengan bank ribawi dan tidak ada usaha dan upaya untuk mengalihkan ke bank syariah. Kalau masih berjalan seperti ini, kira-kira boleh nggak sih? Secara duniawi boleh, nggak ada yang larang. Kita mau pakai bank apapun gitu, terserah. Tapi hadirin, kalau Allah marah gimana hadirin? Kemarin saya menyampaikan Al-Baqarah 275 dan 276. Tapi 276-nya belum saya kupas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan semua harta riba. Wa yurbis shadaqat, dan akan menyuburkan sedekah. Nah ini ayat ini menandakan semua debu-debu ribanya juga bisa jadi akan dimusnahkan oleh Allah. Memang kita tidak mengambil kredit di bank tersebut, tapi kita menggunakan ATM-nya, kita menggunakan fasilitasnya, dan tidak terasa setiap akhir bulan kita kan masukkan kecipratan bunganya. Nah bunga ini ribanya ini pernah hitung nggak? Kita pakai bank selama ini udah sekian tahun, termasuk saya juga ini hadirin yang mulia. Jadi kecipratan juga kan? Karena memfasilitasi mitra terpaksa ini PTBS pakai bank konvensional. Jadi mudah-mudahan ini nggak ada yang komplain nanti ya 2023 kita pakai satu bank syariah Indonesia. Kira-kira ada yang komplain nggak di sini? Ada yang komplain nggak ada di sini? Biar jujur-jujuran aja gitu. Siapa tahu nih hadirin nih, hanya dengan merubah transaksi. Ini di HP saya ini sekarang udah nggak ada MBCA-nya, nggak ada. Kalau Anda cari nggak ada. Padahal dulu kita transaksi pakai BCA terus gitu ya. Coba kita cari BCA-nya. Oh ada aplikasinya. Tapi dibuka nggak bisa. Tidak. Jadi udah saya hapus akunnya. Nah, jadi kalau dibuka ini pas saya harus, jadi belum saya hapus di aplikasinya, tapi ketika dibuka nggak nyambung ke rekening saya. Kenapa? Nggak saya sambungin ke rekening supaya kita nggak refleks gitu. Kadang-kadang kita refleks, bahkan transfer ke sini aja rekening BCA. Jadi kita langsung buka aplikasi BCA. Ternyata ketika saya buka aplikasi BCA saya, ya nggak nyambung, ya nggak nyambung. Nah pakainya apa Pak? Nah, saya pakainya bank BSI. Nah, Masya Allah bank BSI ini ada jadwal sholatnya, ya ada macam-macamnya, ada sedekahnya juga di sini. Dan ketika kita transfer, meskipun ketika kita harus transfer ke bank, ini saya mudahkan. Jadi kalau saya buka aplikasi BSI saya ini nggak perlu ketik PIN, nggak perlu ketik
password lagi, tapi tinggal pakai sidik jari. Udah gitu. Jadi nggak perlu ngapalin passwordnya apa. Nah kemudian ketika kita transfer ke bank lain gitu ya, memang ada biayanya. Tapi biayanya pakai BI Fast 2.500. Nah, memang saat ini kita masih pakai biaya gitu ya untuk transfer ke yang lain. Tapi kalau nggak dimulai dari saya, tidak dimulai dari hadirin yang mulia, tidak dimulai dari diri kita sendiri ini, kapan ini bank syariah ini bisa berkembang? Ini risau juga nih hadirin mengenai perbankan ini. Kalau kemarin kita ngomongin risau hidayah untuk umat. Nah sekarang kita risau perekonomian negara kita. Nah mudah-mudahan dengan risaunya kita melihat bagaimana arah perkembangan perekonomian negara kita ini di Indonesia ini yang katanya umat muslim terbesar dunia katanya gitu. Dan memang faktanya Indonesia ini yang ngirim jamaah umroh dan jamaah haji terbesar di dunia. Oleh karena itu kalau kita ya perbesar, perbanyak umat muslimnya, kenapa Bank BSI ini tidak masuk 5 besar bank di Indonesia? Padahal Bank BSI, Bank Syariah Indonesia ini gabungan dari 4 bank syariah BUMN. Nah ini bukan kita mempromosikan karena apa ya? Mempromosikan karena dikasih sesuatu oleh Bank BSI. Dikasih nggak sih? Enggak. Bahkan saya nabung, tabungan saya di Bank BSI kemarin saya cek itu ada 18 miliar yang saya masukkan di Bank BSI. Saya nabungnya di akad, bukan mudharabah, hadirin, wadiah. Artinya setiap bulan saya tidak menerima 1 rupiah pun bagi hasil dari 18 miliar itu. Padahal kalau saya masukkan di mudharabah, saya itu dapat 6% per tahun. 6% per tahun berarti berapa itu? Dari katakanlah 20 miliar kali 6%, 1,2 miliar. Nah ini baru dari rekening sendiri, belum rekeningnya PT BES, belum rekeningnya Lapanaya yang kita kumpulkan dananya di BSI semuanya. Kalau dari rekening pribadi aja 1,2 miliar setahun ya, dan yang lain-lainnya mungkin banyak. Cuman ya gitu, saya milihnya akad yang wadiah, yang nggak ada bagi hasilnya. Jadi benar-benar pengen bersih gitu. Apa yang kita dapatkan itu murni karena jerih payah kita bekerja, bukan karena kita nyimpen investasi apa namanya, apalah kita nitip duit ke orang terus orangnya itu suruh kerja gitu. Kemudian kita bukan karena jerih payah kita, bukan karena tijarah kita, jual beli kita dapat uang. Insya Allah hadirin yang mulia ya. Ini niat dulu itu udah dapat pahala hadirin. Niat beralih totalitas, meninggalkan bank ribawi, tidak hanya sekedar menggunakan fasilitasnya, gitu. Tapi fasilitas itu maksudnya meninggalkan kreditnya. Gitu. Insya Allah semuanya ya. Insya Allah semuanya nanti lunas semuanya. Dari kita niat 100% meninggalkan bank ribawi. Ini bagaimana nanti kalau kita ditanya sama Allah, kamu dakwah, gue berikan riba, kamu masih pakai bank apa? Ternyata BCA, Mandiri dan lain sebagainya. Gimana nih? Ternyata sampai bank syariah di negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia tidak bisa masuk 5 bank terbesar. Nah, ini harus jadi risau kita nih. Ya, karena Allah itu sangat amat membenci riba. Bahkan sampai ayat yang kemarin kita hafalkan bersama-sama ya. Waman ada faulaika ashabuna hum fiha khalidun. Ini ancaman yang amat sangat besar nih.
dari Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah Subhanahu wa taala itu benci banget dengan riba. Nah, insya Allah kita kedepannya tidak hanya sekedar dakwah gue berkah riba, kita juga mendakwahkan bank syariah. Nah, kabar baiknya kalau kita menyampaikan kepada teman kita untuk membuka rekening bank BSI melalui kode referral PTBS 01. Nah, nanti orang yang buka rekening baru tersebut dapat cashback 20.000 hadirin. Nah, jadi kalau orang baru tersebut, ini nggak tahu di bank BSI lagi ada promo ya. Bank BSI lagi ada promo. Kalau ada nasabah baru melalui kode referral PTBS 01 itu sama Bank BSI dikasih hadiah. Nah, boleh nggak kasih hadiah kepada sesama muslim? Boleh. Jangankan kasih hadiah 20.000, ya kita kasih hadiah mobilio Pajero aja boleh. Boleh. Gitu. Kita kasih hadiah kepada saudara. Ya, seperti saya memberi hadiah kepada yang ulang tahun di bulan Agustus. Ya, kemarin ada yang nanya panitia, Pak, yang namanya Agus atau lahir di bulan Agustus? Yang lahir di bulan Agustus. Kalau yang namanya Pak Agus ya satu aja nih kayaknya. Pak Agus perusahaannya yang Prime Luxury doang nanti yang dapat gamis. Semua yang lahir di bulan Agustus nanti boleh ambil gamis ya di Pak Ali atau di Pak Samsul. Ya, barakallahu fi umrik ya, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan ulang tahunnya di bulan ini ya mendapatkan keberkahan dari Allah sehingga sisa umurnya ya, diberikan kemudahan dan menjadi asbab hidayah. Masya Allah. Bahagia hadirin kalau kita itu bisa menjadi asbab hidayah untuk umat. Nah, saya sampaikan kemarin kan bagaimana ketika 2013 sebelumnya gitu kan, hati ini gelisah meskipun duit ratusan miliar nyaldo di rekening. Kalau sekarang sih nggak sebanyak dulu gitu kan. Kalau dulu sampai ratusan miliar di rekening, kalau sekarang cuma belasan puluhan miliar aja di rekening. Karena sisanya saya simpen tunai. Banyak. Tetap aja banyak ya. Tetap aja ratusan miliar. Iya. Ya, tapi saya simpen tunai ya, sama ya mobil juga. Mobil itu mungkin hampir 100 miliar. Terus sama logam emas, logam mulia ya. Logam mulia ya adalah hampir setengah kintal ada. Bukan setengah kilo ya hadirin ya. Setengah kintal. Sekilonya itu segini-segini nih ya, sekilo. Nah ini saya juga bingung. Allah ngasih, ya sudah saya terima kan? Boleh nggak? Ya boleh. Dan saya tuh paling gemar nyari anak yatim. Ya, kalau ada anak yatim, kenalkan sama saya, mau saya angkat jadi anak. Ya. Alhamdulillah saya sudah ngangkat tahun ini tuh nambah lagi, kata Mas Ali itu sekitar 24 ya, 24 anak. Target saya meleset. Saya tuh pengen tahun ini tuh pas 100 anak yatim yang saya biayai sekolahnya sampai lulus. Tapi ternyata baru 70. Jadi kalau masih ada nih hadir yang mulia ini banyak peserta baru kan. Kalau di daerahnya ada anak yatim ya, yang usia kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Ini ya, mohon maaf saya agak pilih-pilih ya. Karena ketika kita jadikan anak gitu ya, itu saya akan pondokkan di pondok pesantren Tahfiz Quran. Jadi kira-kira usianya itu 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, maksimal 13 tahun ya, supaya bisa masuk program mulai kelas 1 SMP. Nah, jadi kalaupun ada yang di bawah itu boleh juga. Cuman kalau masih usia SD itu nyari dimasukin ke pondoknya masih belum maksimal. Tapi ya nggak apa-apa, insya Allah. Ya, karena dari diberi rezeki yang sangat banyak oleh Allah ini, ya harus kita maksimalkan. Dan kalau dihitung-hitung kita yang hadirin ya, target saya tahun ini 100 per anak itu 2 juta sampai 2,5 juta per bulan.
ya biaya makan, biaya macam-macam. Berarti sebulan itu 250 juta. Setahun berapa hadirin? Hampir 3 miliar. Nah, itu yang saya keluarkan untuk yatim. Jadikan ini fastabikul khairat buat hadirin semuanya. Kalau Pak Febrian bisa punya 100 anak yatim diangkat dari anak, itu saya samani satu persatu hadirin. Kamu sekarang jadi anakku ya. Ini saya bapakmu. Kamu nggak perlu mikir biaya lagi sampai kamu lulus. Yang perlu kamu pikirkan sekarang kan, kamu lulus hafiz 30 juz. Nah, bapak-bapak yang usianya lebih tua dari saya udah punya berapa anak yatim? Nah, diniatkan ya Pak ya, diniatkan. Pulang dari SMP ini mencari satu aja anak yatim yang kita angkat jadi anak. Kita akad sama dia. Kamu biayanya tak biayain ya. Nah, ini yang ngikutin saya itu Pak Haji dan Haris sudah 25. Ya, Pak Haji dan Haris sudah 25 anak. Nah, ini luar biasa hadirin. Itu saya rasakan banget setelah satu tahun kemarin, baru berjalan 1 tahun di program saya ngangkatin anak yatim. Baru tahun kemarin. Ini setahun ini tuh ngerasa banget nih. Kok omset perusahaan itu makin, masya Allah, makin kenceng banget gitu ya. Allah mudahkan dengan produk-produk yang terutama di sektor sawit nih ya, kenceng banget, luar biasa. Dulu mungkin nggak pernah mimpi ya omset bisa sampai ratusan miliar. Sekarang dengan Spilosorolis ini ya, pernah nembus di atas 200 miliar sebulan. Ini kan luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan bapak-bapak semuanya cita-citanya jangan nanti dapat mobil, dapat pajero dulu gitu ya. Coba cita-citanya sekarang mau berapa punya anak yatim yang dibiayai. Karena janji baginda Rasul, aku dengan menyantun anak yatim itu bagaikan dari telunjuk dan dari tengah. Ini berarti kan dekat banget ya hadirin nih. Pengen gak hadirin kita nanti dekat dengan baginda Rasulullah? Ingin ya, insya Allah. Nah, baginda Rasul dulu pernah menegur Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Mu'adz, kenapa engkau kemarin engkau tidak sholat berjamaah di masjid? Ya Rasulullah, kemarin saya dari rumah sudah berjalan mau sholat ke masjidmu, tapi di tengah jalan aku dihadang oleh orang kafir, orang-orang yang aku punya hutang sama dia. Nah, hari itu jatuh tempo ya Rasulullah, dan aku tidak punya uang untuk membayar hutangku. Akhirnya aku ditahan di rumahnya sampai malam hari. Malam hari aku dilepaskan. Kira-kira Sayyidina Mu'adz ini hutangnya banyak atau sedikit? Ya, sedikit. Paling cuma utang buat makan doang. Ya, utangnya cuma sedikit aja. Nah, tapi baginda Rasul memberikan satu amalan yang sangat luar biasa. Wahai Mu'adz, mau tidak engkau kuberikan satu amalan? Seandainya hutangmu, ya karena Rasulullah tahu hutang masuk paling ya berapa sih? Sedikit. Hanya paling untuk makan sehari-hari, ya, hutang kurma terus beras. Jikalau hutangmu sebanyak emas seberat gunung Uhud, wah kira-kira berapa triliun itu tadi? 1 kilo emas itu hampir 1 miliar. Dan itu gedenya cuma seperti HP segini. Kalau segede gunung Uhud, wah itu berapa ribu triliun mungkin ya. Jikalau hutangmu sebanyak emas seberat gunung Uhud, maka Allah yang akan melunasinya. Mu'adz semangat. Sayyidina Mu'adz semangat. Ya Rasulullah, apa amalannya? Bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Amalkan wahai Mu'adz Ali Imran 26 dan 27. Dan Rasulullah nggak bilang baca sebanyak apa, nggak bilang. Artinya kita baca sebanyak-banyaknya. Dulu 2013 saya kejebak utang itu puluhan miliar hadirin. Ya, sampai setelah haji itu saya jualin macam-macam gitu ya. Pokoknya pengen selesai itu. Sampai di program SLC bulan Mei 2017 itu tuh saya masih punya sisa hutang sekitar 20 miliar. Ya. Ternyata 2013, 14, 15, 16, 17 5 tahun ya, saya berusaha semaksimal mungkin, kerja, mikir, berusaha mau lunasin hutang, ternyata tidak lunas-lunas hadir. Mengandalkan kekuatan pikiran saya, mengandalkan amalan-amalan infirodi saya. Jadi setelah pulang hajian itu saya baca Al-Quran sehari 3 juz. Setiap sholat subuh di masjid saya nggak pernah pulang langsung pulang, nggak pernah. Saya pasti nungguin dulu di masjid Al-Imtiaz itu sampai isyraq, ya, sholat isyraq baru pulang. Jadi selama nunggu isyraq itu baca kadang-kadang 1,5 juz, kadang bisa sampai 2 juz. Sholat isyraq baru pulang. Jadi benar-benar ngumpulin amalan infirodi yang sangat banyak sekali hadir. Ngejar gitu. Sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah nggak pernah ada ketinggalan. Bahkan kalau zuhur itu qobliyah ba'diyahnya bisa 2-2, zuhur ba'diyahnya 2-2 lagi gitu. Sampai 4-4 gitu. Ngejar banget amalan infirodi. Apa yang terjadi hadirin? 5 tahun tetap tidak lunas hutang. Saya diajak ke sini, Masya Allah. Terima kasih Eyang Suroto. Eyang Haji Suroto bulan Mei 2017 nyulik saya ke pondok pesantren ini. Sebelum ada PTB saya iya, jadi SLC ini sebelum ada PTB bulan Mei 2017. Jadi bukan PTB jualan pakai SLC, bukan. Justru karena adanya SLC ini lahirlah PT. Allah. La ilaha illallah. Allah kuasa. Jadi bulan Mei 2017 saya ikutan program di sini. Seperti bapak-bapak yang baru pertama kali hadir. Waktu itu saya menganggap ini program biasa aja. Ya, saya tolak hidayah saya. Saya 3 kali SLC baru cinta SLC. Ya, SLC pertama saya itu ya di luar, gitu ya, nongkrong di pojok. Kalau program saya nggak ikutan. Ya, pokoknya yang penting di sini sembari menghindari debt collector gitu. Nah, begitu SL, karena saya waktu itu mohon maaf hadirin, saya masih penganut aliran yang salah. Saya menganggap istighosah itu bid'ah gitu. Jadi aliran saya dulu agak nyeleneh. Jadi saya menganggap zikir gitu itu bid'ah. Tapi begitu SLC yang ke-3 bulan Agustus bulan Agustus 2017. Agustus 2017 masih ingat banget. Agustus 2017 itu saya waktu qiyamul lail, saya lupa waktu itu imamnya siapa, tapi suaranya indah sekali seperti Ustaz Asep Usman. Jadi saya nggak mau keluar. Jadi dulu 2 SLC sebelumnya setelah qiyamul lail saya keluar mojok karena nggak mau ikutan istighosahnya. Nah tapi karena itu qiyamulnya indah banget itu, jadi saya nyaman gitu. Ya udah ikutan sekalian istighosahnya. Akhirnya saya ikutan. Nangis saya di situ. Nangis. Kok bisa-bisanya saya kemarin itu nganggep orang-orang di sini ini ahli bid'ah semua. Allah. Kok tega gitu loh. Saya wah, nampar diri saya sendiri gitu. Kok tega gitu saya menganggap ini saudara semua ini. Siapa tahu kita amalannya gak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita ini masuk surga semuanya.
Dan mereka ingat nama kita dan kita ditahan. Itulah orang beriman hadirin yang mulia. Kita perlu punya teman banyak orang beriman hadirin. Karena orang beriman itu nggak cuma risau saat di dunia hadirin. Orang beriman itu nggak cuma merisau sayang sama saudara itu nggak cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti hadirin yang mulia. Orang yang beriman itu hadirin, dia ketika disuruh oleh Allah masuk ke surga, udkhulu fil jannati, masuklah kalian ke surgaku. Dia tengok dulu hadirin, orang beriman itu nengok mana saudaraku dulu yang sama-sama bareng-bareng ikutan SLC, mana kok nggak kelihatan. Ya Allah, saya nggak mau masuk surga sebelum saudara saya itu ikut sama saya masuk ke surga. Itu saudara saya yang ngajak saya dulu ke SLC, yang nyulik saya ke SLC, sehingga saya amal agama sampai akhir hidup saya. Baiklah, cari dia sampai ketemu, bawa masuk bersamamu di surga. Nah itulah hadirin. Kalau nanti hadirin sudah di depan gerbang surga yang masya Allah sangat indah, kemudian hadirin tidak menemukan kebahagiaan di sekeliling hadirin yang mulia, tolong cari saya hadirin. Tolong cari saya, ajak saya masuk surga. Insya Allah. Orang beriman hadirin. Orang beriman itu indah, bahagia. Di dunianya bahagia, di akhiratnya lebih bahagia lagi. Nikmat sekali. Isyatun radiyah. Kehidupan yang sempurna di surga nanti. Nah, jadi karena kita akan merasakan kehidupan yang sempurna di surga nanti, maka seperti yang saya sampaikan kemarin, hawanya itu sudah kerasa sampai sekarang. Makanya kita nggak gampang risau, nggak gampang gelisah. Ya, semuanya apa yang Allah berikan kita nikmati. Perjalanan yang jauh ini hadirin yang mulia, hadirin datang dari jauh-jauh, masya Allah. Semoga Allah balas yang luar biasa. Tapi minimal itu 700.000 kali lipat. Setiap amalan hadirin selama fisabilillah ini itu minimal 700.000 kali lipat. Apalagi kalau dengan berjalannya jauh di sini itu membawa menjadi asbab hidayah, wah itu udah nggak ada hitungannya lagi hadirin. Nah, oleh karena itu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya hafal ya Ali Imran 27 yang sudah hafal. Nah, yang sudah hafal angkat tangan lagi teman-teman. Nah, yang belum hafal tolong dilihat yang angkat tangan. Ya, yang belum angkat tangan tolong dilihat yang angkat tangan. Belajar sama yang angkat tangan. Ya, supaya pulang SLC ini hafal Ali Imran 2627. Nanti Ustadz panitia mohon diberikan waktu untuk para jamaah ini saling berdua-duaan, yang hafal sama yang belum hafal, saling setoran hafalan. Ya. Nah ini masya Allah, yang sudah hafal ini kesempatan menjadi wasilah hafalnya saudara kita Ali Imran 2627. Itu bisa menjadi kesempatan asbab lunas hutangnya saudara kita hari ini. Karena saya pernah melihat satu video di YouTube ya, seorang di Indonesia yang pernah masuk Forbes The Richest 50 Under 50. Orang 50 orang terkaya dunia yang usianya di bawah 50 tahun. Ternyata ada orang Indonesia yang masuk di situ. Namanya Pak Sandiaga Uno. Duitnya puluhan triliun dengan usia yang baru 40-an tahun. Jadi saya masih kalah jauh. Kalau duit saya baru 1 T aja belum ada gitu, masih hitungan jarak masih ember gitu ya. Kalau Pak Sandiaga itu udah puluhan triliun. Dan beliau itu pernah ditanyain amalannya apa, dan merinding saya. Beliau menyampaikan, beliau sering membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya. Jadi Ali Imran 2627 ini bukan cuma amalannya Pak Febrian, bukan cuma amalannya para leader hadirin, tapi ternyata
amalan dari Pak Sandiaga Uno yang pernah dinobatkan menjadi 50 orang terkaya di dunia yang usianya di bawah 50. Nah, jadi insya Allah hadirin ya, kita semangat menghafalkan. Yang nyuruh ngapalin bukan Pak Febrian tapi Baginda Rasulullah. Nyuruh Sayyidina Mu'adz, hafalkan ini, amalkan ini. Ya, berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kalau Pak Febrian dulu gimana? Kalau saya dulu setiap sholat sunnah rakaat pertama saya selalu baca. Jadi setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca Qulillah. Dan ketika kita membaca di bagian akhir ayat tersebut ya, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, itu sambil diresapi dalam hati hadirin. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, kalau Allah ngasih rezeki tanpa perhitungan, kira-kira berapa hadirin? Banyak sekali. Ya kayak para sahabat dikasih 12.000 triliun. Nah, kemudian hartanya tersebut dipakai untuk bangun pondok pesantren, bangun masjid, ya, nyekolahin anak yatim. Wah, masya Allah, luar biasa. Itu cita-cita kita semua, insya Allah hadirin. Nah, kita sama-sama saling mengingatkan. Dan ada satu lagi amalan yang ini karena datang lebih jauh penting, yaitu amalan untuk menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Ghafir surat 40 ayat 79 dan ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litabtaghu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa lam tuhmalun. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah yang telah menciptakan binatang ternak. Litarkabu minha wa minha ta'kulun, untuk kalian kendarai dan kalian makan. Ya binatang ternak ya manfaatnya itu ya, kalau nggak dikendarai dan untuk dimakan. Walakum fiha manafi'u, dan pada binatang ternak tersebut ada manfaat lain sendiri. Walitablugu 'alaiha hajatan fi sudurikum, yaitu untuk menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati. Nah, gimana caranya? Hewan ternak bisa menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati. Caranya disembelih. Sebelum disembelih, dibeli dulu, ya. Dibeli dulu, bayar dulu, baru disembelih. Nah, kita sembelih, kita lihat darahnya mengalir sambil kita mengucapkan hajat kita di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah aku miliarder sehingga aku bisa menjadi penyantun anak yatim. Amin. Sembelih. Nah, setelah sembelih, dagingnya gimana ya Pak? Dagingnya dibagi-bagikan kepada orang miskin, dibagikan ke tetangga, dibagikan ke saudara, dibagikan ke orang miskin. Nah, masya Allah, ini leader-leader kita, nah, terutama yang saya kagumi ya, Ustaz Zainal. Nah, ini Ustaz Zainal Fenom nih, luar biasa. Kalau saya dulu nyembelih domba pertama kali 1,5 juta nyari domba. Dombanya pun domba betina 1,5 juta, tapi dapat gede. Nah, hari Kamis saya sembelih, dagingnya saya kasihkan ke markas dakwah di Acamani Guru Minda. Baru nyembelih selang 1 jam, saya pulang ke rumah dari Jati Handap, nyembelih pulang ke rumah. Di depan rumah saya udah ada Ustadz Hasan. Saya itu udah gak inget mukanya, udah lupa orangnya, gak punya nomor HP-nya. Tapi beliau didatangkan oleh Allah ke rumah saya, menyerahkan diri untuk menjadi mitra PT Jazz. Ya, akhirnya sekarang menjadi founder. Ya, satu-satunya founder yang hafiz Quran. Ya, Ustaz Hasan. Omsetnya juga per bulan itu miliaran. Total omsetnya udah di atas 100 miliar.
Siapa yang menghadirkan Ustaz Hasan ke rumah saya? Ustaz Hasan ini kalau di SLC minggu kedua selalu jadi imam qiyamul lail. Luar biasa. Cuma nyembelih berapa? 1,5 juta. Allah menghadirkan seorang leader besar. Kemudian jam 1 siang saya masih ngobrol-ngobrol bersama Ustaz Hasan. Tahu-tahu ada yang nelfon saya. Saya punya ruko tahun 2008-2009. Saya beli 2009 dari teman saya yang bikin investasi bodong. Saya nggak tahu ini kenapa ruko dijual murah. Waktu itu saya beli 800 juta. Ya udah saya beli aja. Nah ternyata setelah saya beli, rukonya nggak bisa ditempatin. Ketika saya mau naruh apa-apa itu langsung digerebek sama orang-orang sekitar. RT-nya lah, tetangga, bahkan sampai dandim, sampai tentara, polisi itu datang semuanya. Jadi ternyata teman saya bikin investasi trading yang duit yang dihilangin itu 60-80 miliar. Nah itu seorangnya kabur. Jadi mulai dari 2009 sampai 2017 itu ruko nggak bisa disewa, nggak bisa dijual. Ketika saya pasang pelang dijual itu udah langsung dirobek sama tetangga. Yang uangnya dibawa sampai. Tahu-tahu jam 1 ada orang yang nomor nggak saya angkat. Ini dengan Pak Febrian betul. Yang punya ruko di MTS, iya betul. Dijual berapa Pak? Nah, saya iseng aja bilang 1,8 miliar. 2 kali lipat dari saya beli. Betul Pak, harga segitu? Iya betul. Ya sudah Pak, tolong WA nomor rekening saya bayar DP. Tanpa nawar. Enggak. Nawar 10 juta pun enggak. Saya bilang 1,8, deal langsung. Luar biasa hadirin ya. Nyembelihnya jam 10, jam 11 langsung dapat Ustaz Hasan, jam 1 langsung dibayar 1,8 miliar. Nah, sorenya ada lagi keajaiban lagi luar biasa. Nah ini kalau Ustaz Zainal sebelum sukses seperti sekarang ya, punya mobilio beberapa unit Pajero. Nah, ini detik-detik menghitung hari tembus luxury. Itu setiap hari Jumat nyembelih ayam. Berapa ekor Ustaz? 5 ekor. Masya Allah. Nah jadi kalau bapak yang mulai di sini belum sanggup untuk nyembelih domba, nah nanti pulang nyembelih ayam. Dibagi-bagikan ke fakir miskin, tetangga. Kalau sanggup beli kambing, beli sembelih itu. Ya, itu luar biasa. Kalau dukun itu pakai apa? Nyembelih ayam yang hitam gitu kan? Cuman nih. Nggak tahu namanya apa. Kalau saya pernah lihat aja lah di film gitu ya. Dukun nyembelih darahnya untuk tumbal. Nah, ditumbalin untuk setan majid. Nah kalau kita ternyata hadirin yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat mencintai amalan sembelih. Jadi nyembelih ini bukan syariat dari baginda Rasulullah SAW, tapi dari nabi sebelumnya, mulai Nabi Ibrahim bahkan sampai Nabi Adam. Nah, waktu Nabi Adam itu kan bingung mau jodohin anaknya sama siapa. Nah, diilhamkan oleh Allah SWT, suruh anaknya itu melakukan kurban. Mana kurbannya yang baik, itulah yang diterima, gitu kan. Jadi dijodohkan gitu ya, seperti itu. Nah ini hadirin yang mulia, ini ternyata amalan kurban ini nggak cuma syariat dari baginda Rasulullah, nabi sampai Nabi Adam gitu loh. Nah kita sudah mendengarkan dan kita setiap tahun sudah belajar kurban. Nah kita tinggal mengamalkan setiap minggu, setiap Jumat kita kurban hadirin. Nah sanggup nggak? Sanggup. Insya Allah. Setiap hari Jumat kalau kita nggak sanggup beli domba, kita beli ayam, kita sembelih, bagi-bagikan Jumat berkah. Ini luar biasa nih Jumat berkah ini. Kemarin saya dapat video, ya, saya dapat video ada teman saya ngirim. Teman saya ini punya bengkel motor, ngirim ke saya. Jadi ada satu warteg di
Jakarta itu sekitarannya itu kebakar hangus semuanya. Hanya satu warteg itu tidak kena api, bahkan gosong di itunya tuh nggak ada gitu loh. Tapi sekelilingnya itu hangus ludes di apa namanya di dalam api. Nah, ternyata warteg itu setiap Jumat bagi Jumat berkah. Nah, sama teman saya dikirim. Oh, masya Allah kayak gitu. Terus dia bilang, Mas, ini mirip motor Mas Pem. Jadi saya waktu tahun lalu itu punya motor BMW S1000, BMW S1000. Ya harganya hampir 1 miliar. Saya simpan di bengkel GPRL di Bandung, lagi di modif ya untuk keperluan di Sentul. Bengkel itu kebakaran hadir. Semua motor di dalamnya kebakar kecuali motor saya. Kenapa api bisa enggak kena motor saya? Hanya Allah yang tahu. Itu ruko bengkel itu kebakar, nggak tersisa apapun. Saya dikirimin foto, saya pernah bikin status di leader-leader yang ngikutin saya. Itu motor-motor lain itu cuma 3 rangka. Nah, motor saya utuh, nggak kena api sedikit pun hadirin. Cuma yang agak sedikit aneh itu kuncinya meleleh. Ya, kuncinya, karena kuncinya ya nggak tahu ya kok aneh ya. Kuncinya itu meleleh gitu, tapi motornya utuh gitu. Motornya utuh. Kalau kuncinya kan kita bisa beli lagi kan ya. Tapi motornya utuh. Nah, ini luar biasa aja. Sedekah Jumat itu saya rasakan. Nah, makanya saya sekarang juga dibantu nih sama Bang Fauzi nih, setiap Jumat saya dikirim sedekah dan tempat-tempat lain juga. Nah, sedekah ini hari Jumat pagi hari. Kemudian kita sedang dalam tertib dakwah. Nah, makanya mari kita bersedekah. Nanti insya Allah sore hari kita akan dibagikan kepada fakir miskin, duafa dan anak yatim. Nah, siapkan sedekah terbaiknya, monggo silahkan ya. Ini nggak akan dibawa oleh panitia. Nanti semuanya akan dikembalikan untuk fakir miskin dan anak yatim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita istiqomah dalam amal agama. Karena hidup ini sebentar, dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu ya yang mulia. Insya Allah kita semuanya dengan makin pahamnya kita tentang dakwah ini, kita makin cinta dengan program SLC dan kita ngajak orang sebanyak-banyaknya di program SLC. Insya Allah kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat isya.